Selamat malam Pak Ari. Di sini saya akan menjawab forum 13 mengenai pemahaman tentang marketing teknologi. Sebelumnya saya minta maaf karena suara saya masih serak berat karena kan sudah hampir 3 minggu ini saya terkena flu dan batuk. Pemahaman tentang konsep marketing 5.0 dan penerapan teknologi dalam pemasaran. Marketing 5.0 menurut definisi adalah penerapan teknologi yang meniru atau menjiplak manusia untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan meningkatkan nilai di seluruh perjalanan pelanggan. Marketing 5.0 terwujud dengan latar belakang 3 tantangan utama, yaitu 1. Kesenjangan generasi. Setiap generasi memiliki potensi dan sikap yang berbeda terhadap produk dan layanan yang mendorong pemasar untuk merespon dengan penawaran, pengalaman pelanggan, dan bahkan model bisnis yang berbeda. Pemasaran di seluruh dunia menghadapi tantangan untuk melayani 5 generasi yang berbeda, yaitu 1. Baby boomer, nomor 2 generasi X, nomor 3 generasi Y, nomor 4 generasi Z, dan kelima adalah generasi Alpha. Melihat pasar melalui lensa tiap generasi akan membantu pemasar untuk memahami cara terbaik untuk menerapkan marketing 5.0 yang digerakkan oleh teknologi. Dan kemudian tantangan lain dalam marketing 5.0 adalah polarisasi kemakmuran, yaitu ada beberapa hal, yaitu 1. Polarisasi pekerjaan, polarisasi gaya hidup, dan polarisasi pasar. Saya akan membicarakan sedikit mengenai polarisasi pekerjaan. Salah satu faktor yang menyebabkan disparitas kekayaan adalah berbedanya peluang untuk menangkap kekayaan yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, polarisasi gaya hidup. Gerakan minimalis semakin populer dengan gagasan bahwa hidup dengan lebih sedikit barang dapat menurunkan stres, melepaskan beban, dan memberi lebih banyak kebebasan untuk mengejar apa yang benar penting. Cara hidup mengikuti konsumsi pola hidup mengikuti konsumsi sadar, pakaian berkelanjutan, dan praktek perjalanan yang bertanggung jawab. Dan ketiga adalah polarisasi pasar. Pasar tidak lagi terdiri dari berbagai penawaran yang termurah hingga yang paling mewah, dan sudah mulai terpolarisasi antara ujung atas dan bawah. Segmen menengah menghilang karena orang-orang berdagang ke penawaran tanpa embel-embel berkualitas atau menukar penawaran mewah yang lebih premium. Akibatnya adalah pemain papan atas dan bawah tumbuh dengan pesat, paralel menyingkirkan pemain pasar menengah yang yang berjuang untuk tetap relevan. Hal ini terjadi di seluruh kategori produk, pengecer grosir dan fashion, layanan makanan, maskapai penerbangan, dan juga otomotif. Hal ketiga yang menjadi 3 tantangan dalam marketing 5.0 adalah kesenjangan digital. Hambatan mendasar dalam konektivitas bukan lagi ketersediaan dan aksesibilitas internet, dan hampir seluruh populasi global sudah hidup dalam jangkauan jaringan seluler atau handphone. Strategi pemasaran dengan penerapan teknologi. 1. Organisasi digital. Satu strategi tidak cocok untuk semua. Maksudnya adalah banyak pelanggan masih terbiasa dengan cara tradisional dalam membeli dan menikmati produk layanan. Pandemi COVID-19 telah mengubah semua itu dan membuka pikiran semua orang tentang perlunya go digital. Generasi Y dan generasi Z adalah pasar konsumen terbesar dalam sejarah. Bisnis menyelaraskan strategi kedua generasi ini dengan preferensi generasi ini. Generasi Y dan generasi Z adalah angkatan kerja terbesar saat ini.
dan mempengaruhi perusahaan dari dalam, di mana mereka memiliki dampak luar biasa dalam membawa teknologi digital ke arus utama. 2. Strategi pemasaran kedua dengan teknologi adalah 2. Teknologi berikutnya, yaitu saatnya teknologi seperti manusia lepas landas. Teknologi dapat membantu perusahaan mengatasi rintangan baik geografi, jarak, dan juga waktu. Penggunaan blockchain meningkatkan keamanan di industri yang sensitif terhadap data seperti layanan keuangan, seperti fintech dan lain-lain. Penggunaan robotika dan Internet of Things atau IoT mengurangi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan berisiko tinggi. Yang ketiga adalah pengalaman pelanggan baru. Mesin itu oke, keren, tetapi manusia itu ramah. Maksudnya adalah tidak semua tugas dapat diotomasi karena koneksi masih sangat diperlukan. Maksudnya adalah koneksi manusia. Robot bagus, canggih, tapi manusia terbukti tetap hangat dan ramah. Kombinasi keduanya akan menjadi masa depan bagi pengalaman pelanggan. Dan yang terakhir adalah contoh-contoh nyata dari perusahaan yang telah berhasil menerapkan strategi penerapan teknologi dan marketing 5.0 adalah 1. Netflix, 2. Gojek, 3. Zenius dan Ruang Guru. Netflix, dalam industri hiburan, Netflix saat ini adalah yang paling terdepan. Mereka menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan analisa data untuk memberikan rekomendasi film dan serial berdasarkan perilaku pengguna. Gojek, dalam industri makanan, layanan seperti GoFood menggunakan data besar atau dalam hal ini adalah big data dan AI untuk memberikan rekomendasi makanan berdasarkan preferensi dan aktivitas pengguna. Zenius dan Ruang Guru, dalam dalam dunia pendidikan atau industri pendidikan, platform ini menggunakan teknologi untuk memberikan konten edukatif yang dipersonalisasi sehingga membantu orang tua dan siswa dengan kebutuhan khusus dalam pendidikan. Demikian yang bisa saya berikan mengenai pemahaman dalam marketing teknologi. Terima kasih. Selamat malam.